Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang kemarin itu mengenai pengertian beserta contoh dari teks laporan hasil observasi. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja ke pembahasan yang sekarang, yaitu mengenai tujuan dari teks laporan hasil observasi. Oke, untuk yang pertama yaitu tujuannya itu menginformasikan mengenai suatu objek ya, seperti itu. Baik itu berupa benda ataupun peristiwa ataupun juga kejadian ataupun juga mengenai sesuatu hal yang dijelaskannya itu secara jelas dan rinci. Jadi seperti itu, berdasarkan hasil dari suatu pengamatan ya ataupun penelitian. Jadi berdasarkan data atau fakta yang sebenarnya di lapangan. Jadi seperti itu. Oke, untuk tujuan yang kedua yaitu ingin mencari solusi ya dari suatu permasalahan. Jadi seperti itu. Jadi dilakukan suatu penelitian atau pengamatan karena ingin mencari solusi dari suatu permasalahan. Misalkan contohnya seperti ini. Terjadi suatu permasalahan, misalkan ketika hujan turun di suatu perkampungan ataupun di suatu perkampungan ya, air kalinya itu naik hingga membanjiri pemukiman warga, misalkan seperti itu. Jadi solusinya itu bagaimana mencarinya, mencari solusinya. Misalkan yang pertama, jangan membuang sampah ke kali, misalkan seperti itu. Yang kedua, tanggul waduknya itu atau kalinya itu ditinggikan lebih tinggi dari dataran pemukiman warga, misalkan seperti itu contohnya. Nah, oke, untuk yang ketiga yaitu ingin mencari cara baru cara yang baru yang lebih efektif dari cara yang sebelumnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Kan tadi di suatu pemukiman ya, di warga tadi terjadi suatu bencana banjir akibat dari naiknya, ketika turun hujan itu naiknya air kali dari sungai, misalkan akibat membuang sampah sembarangan misalkan. Udah diimbau masyarakat itu jangan membuang sampah ke kali. Udah dicoba juga misalkan dengan meninggikan tanggul waduk, misalkan seperti itu, cari yang pertama atau cara sebelumnya. Kita coba dengan cara alternatif lain yang lebih efektif, karena di cara yang pertama itu masih ada segelintir warga yang membuang sampah sembarangan ke kali misalkan. Kita coba dengan cara yang baru misalkan yang lebih efektif dengan cara memberikan sanksi, misalkan dengan memberikan sanksi berupa uang denda misalkan sebesar Rp50.000, misalkan contoh kecilnya seperti itu, bagi yang membuang sampah ke waduk atau kali misalkan seperti itu, biar jerak. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi contohnya mendapatkan cara yang baru, alternatif yang baru misalkan yang lebih efektif, biar lebih jerak, tidak membuang sampah lagi ke sungai misalkan. Nah, untuk yang keempat ya, atau tujuan yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan yang keempat ya, yaitu bukan menginformasikan, ingin mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Jadi ingin mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Misalkan contohnya seperti ini. Di suatu kota A misalkan atau kota B misalkan, dengan kondisi jumlah penduduk yang banyak misalkan, terus aktivitas yang tinggi, mobilitas penduduk yang ramai, yang banyak seperti itu, yang cepat, yang banyak ya seperti itu, mobilitasnya yang cepat ya seperti itu. Terjadi suatu permasalahan, salah satu masalahnya adalah misalkan salah satunya adalah kemacetan misalkan seperti itu. Nah, kemacetan di jalan misalkan seperti itu. Udah dibuat kebijakan misalkan jangan menggunakan mobil atau kendaraan pribadi misalkan, biar tidak terjadi kemacetan, gunakanlah kendaraan umum misalkan seperti itu. Udah dihimbau masyarakat itu harus menggunakan kendaraan umum, jangan sering-sering menggunakan kendaraan pribadi kalau tidak
keadaan mepet misalkan seperti itu, contohnya seperti itu. Nah, ketika kebijakan itu sudah disampaikan, kita itu kan ingin tahu ya, apakah segimana efektifnya kebijakan tersebut di lapangan misalkan seperti itu. Apakah berhasil atau tidak misalkan suatu kebijakan tersebut. Kita lakukan suatu penelitian mengenai suatu permasalahan yang timbul, misalkan itu adalah kemacetan. Nah, kita coba ke lapangan, diteliti bagaimana perkembangannya seperti itu. Nah, apakah masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi ataukah udah berpindah ke kendaraan umum misalkan seperti itu. Nah, seperti itu, apakah masih banyak terjadi kemacetan atau sudah mulai berkurang dengan adanya kebijakan tersebut. Nah, jadi ingin mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk memotivasi saya membuat konten-konten pembelajaran lainnya, khususnya pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi ya, di bawah di sini. Seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.